Shalom, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keluarga-keluarga jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru yang selalu disayangi, dicintai, dikasih, bahkan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, orang lagi di pagi ini boleh ada, boleh bangun, boleh dibangunkan. Dan saya percaya kita punya keyakinan yang sama. Dialah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, yang telah mengadakan kita, yang telah membangunkan kita di pagi ini. Karena itu ketika lagi kita menikmati anugerah dan berkat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk beribadah di pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas alam, atas dunia, bahkan atas perjalanan hidup dan waktu kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena dengan anugerah-Mu kami boleh ada di pagi ini. Kasih-Mu, penyelamatan-Mu, sungguh-sungguh selalu baru tiap hari dan tiap pagi. Itulah juga yang kami boleh alami di pagi ini. Karena itu kami datang kepadamu, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu di pagi ini. Dan biar kiranya Engkau berfirman di tengah-tengah persekutuan ibadah syukur kami di pagi ini. Renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, sedialah kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membaca kesaksian firman Tuhan. Satu ayat dari kesaksian Markus pasal 4, kita akan baca dari ayat yang ke-37. Markus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Alam kadang dipakai menjadi salah satu alat Tuhan untuk menyatakan kuasanya, termasuk di dalamnya kondisi liar dan ganas. Kita merasakan itu di dalam Tuhan. Dan tentu ini juga kita selalu ada dan merasakan akan hadirnya Tuhan di balik kondisi itu. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya. Badai selalu menemani kita dalam kerja, tugas, dan pelayanan. Badai kehidupan merupakan alat Tuhan untuk menguji arti sebuah ketaatan dan kepercayaan. Badai dalam hidup adalah cara kita berjumpa dengan Tuhan, dan Ia berbicara kepada kita asalkan kita selalu berjalan bersamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini menceritakan tentang murid-murid yang diterpa taufan, angin ribut yang mengamuk sangat dahsyat dan mengguncangkan jiwa. Dikatakan taufan itu sangat dahsyat, itu berarti sangat hebat dan sangat mengerikan. Ombak menyembur dan perahu itu mulai penuh dengan air. Hal ini mengancam hidup para murid,
sekalipun di antara mereka ada yang berprofesi sebagai nelayan. Kelihatannya mereka tidak siap menghadapi pergumulan, padahal mereka tahu bahwa danau tersebut terkenal dengan taufannya yang datang secara tiba-tiba. Saudaraku yang kekasih, persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, demikianlah perahu kehidupan kita. Sewaktu-waktu diperhadapkan dengan terpaan badai, yaitu berbagai persoalan, tantangan atau kesulitan hidup yang mengancam bahkan dapat membawa petaka. Persoalan dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga datang silih berganti. Apakah hal itu terjadi karena ulah diri sendiri, karena orang lain, ataupun terjadi atas seizin Tuhan? Badai kehidupan sering menyebabkan kita menjadi gelisah, cemas, dan khawatir. Perahu kehidupan kita oleng dan menggoyahkan iman kita. Perahu kehidupan kita sungguh-sungguh selalu ada pergumulan, selalu ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Sehingga tidak heran ada yang putus asa. Tetapi kita percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup diliputi berbagai kekhawatiran dan tak jarang menjadi putus asa. Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita pahami bahwa hidup dan berjalan bersama Yesus bukan berarti bebas hambatan, bebas persoalan, bebas pergumulan, bahkan bebas hidup. Sungguh tidaklah demikian. Bersama Yesus terkadang kita harus berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan kehidupan yang menerpa perahu hidup keluarga kita sewaktu-waktu, menerpa bahkan diterpa dengan badai dan taufan. Namun saudaraku yang kekasih, bila Yesus berada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kita, maka apapun badai dan taufan akan menjadi tenang dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu untuk memahami bahwa berjalan bersama Yesus mengarungi samudra kehidupan ini bukanlah tanpa badai. Tolonglah dan mampukan kami Tuhan untuk selalu siap dengan segala kondisi apapun. Dikala kami melayani, dikala kami bekerja, dikala kami belajar, dan di mana kami Tuhan mengutus untuk ada mengerjakan tanggung jawab iman yang dipercayakan Tuhan. Biarlah semua tantangan pergumulan yang kami selalu hadapi dalam hidup kami percaya terselesaikan
karena kami selalu ada di dalam Tuhan dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus kami semua, hidup dan penghidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi ini. Tentu dengan satu harapan dan doa kita semua, semoga pelayanan, kerja, dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini akan selalu diberkati, dituntun oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bekerja dan selamat berjuang. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat.